Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Dahlan, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SD Negeri 2 Bone-Bone, Kota Bau-Bau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi ajar dengan tema akhir kerasulan dan ibrah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tema ke-10 fase C di semester 2. Anak-anakku sekalian, mari kita memahami sejarah dan peristiwa akhir kerasulan. Poin pertama, peristiwa penting di akhir kerasulan. Apa saja peristiwa yang terjadi di akhir kerasulan? Yang pertama, ada Haji Wada. Haji Wada ini terjadi pada 10 Hijriah atau bertepatan dengan 632 Masehi. Peristiwa ini merupakan haji pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyampaikan khutbah wada. Khutbah ini sangat terkenal. Khutbah wada yang berisi pesan-pesan penting seperti persatuan, larangan menumpahkan darah tanpa alasan yang sah atau peperangan keadilan, dan perlindungan hak-hak wanita. Kemudian peristiwa yang kedua adalah khutbah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi khutbahnya? Seperti ini, simak baik-baik ya. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu kitabullah dan sunnah. Peristiwa lainnya atau peristiwa ketiga yang dibahas pada tema kita kali ini adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan ujian besar bagi kita umat Islam, karena kita harus melanjutkan perjuangan Islam tanpa kehadiran beliau. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu ibrah dari peristiwa akhir kerasulan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama, persatuan umat. Pesan khutbah Haji Wada mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Nah, pesan ini bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai siswa dapat menerapkannya dalam lingkungan sekolah. Yang kedua adalah kepemimpinan. Setelah wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadilah perembukan antara sahabat-sahabat Nabi, dan hasilnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui musyawarah. Hal seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa keputusan besar harus diambil secara bersama-sama. Nah, apa hikmahnya? Bahwa peristiwa seperti ini juga dapat kita praktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam khutbah Haji Wada itu sudah disebutkan bahwa pesan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya sholat dan menjaga amanah.
menunjukkan betapa pentingnya ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Termasuk kita sebagai warga sekolah yang beragama muslim, maka hal seperti ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah bahwa akhir kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah momen penting dalam sejarah Islam yang ditandai dengan peristiwa Haji Wada, khutbah terakhir, dan wafatnya Rasulullah SAW. Peristiwa ini menandai berakhirnya wahyu Allah dan dimulainya tanggung jawab umat Islam untuk melanjutkan ajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat atau hikmah dari materi yang disajikan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.